Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah evolusi yang paling ekstrem, paling ironis, dan paling membingungkan dalam sejarah kehidupan di bumi. Bayangkan sebuah keluarga hewan yang memulai garis keturunan mereka sebagai raksasa tangguh. Seberat gajah Afrika yang mampu mencabut akar pohon hanya dengan cakarnya. Namun, ribuan tahun kemudian, keturunan mereka justru memilih untuk menjadi makhluk kecil. Bergerak sangat lambat, hingga lumut dan serangga mampu tumbuh di bulu mereka. Kita berbicara tentang kukang, dan kerabat purba mereka yang menakjubkan Megaryum. Mari kita mulai dengan sang raksasa. Perkenalkan Meryem. Nama ini secara harfiah berarti binatang besar. Dan memang, namanya sangat tepat. Megaryum bukanlah sekadar hewan besar. Mereka adalah salah satu mamalia darat terbesar yang pernah ada, hidup selama zaman Pleistosen. Seekor Meryem dewasa bisa berdiri setinggi 6 meter saat berdiri tegak menggunakan kaki belakangnya itu setinggi rumah 2 lantai. Beratnya mencapai 5 hingga 6 ton. Mereka memiliki cakar yang begitu panjang dan kuat. Yang mereka gunakan bukan hanya untuk mencari makan, tetapi juga sebagai alat pertahanan utama mereka. Menariknya, karena cakarnya yang luar biasa panjang, Meryem tidak bisa berjalan normal di tanah. Mereka harus berjalan menggunakan buku-buku jari kaki mereka. Mirip dengan cara gorila berjalan untuk melindungi cakar masif mereka agar tidak patah. Ini adalah monster yang berkeliaran di padang rumput dan hutan terbuka Amerika Selatan, sebuah herbivora tangguh yang hampir tidak memiliki predator alami. Sekarang, putar waktu ke masa kini, dan lihatlah keturunan mereka yang masih hidup Kukongpo modern. Yang sering kita lihat tergantung diam di kanopi hutan hujan tropis. Perbandingan skalanya sungguh menggelikan. Dari berat 6.000 kg, kita menyusut menjadi hanya 5 hingga 6 kg. Dari ukuran yang setara dengan gajah, kita kini melihat hewan seukuran kucing rumah. Jika Meryem adalah simbol kekuatan dan ukuran, kukang modern adalah perwujudan ekonomi energi ekstrem. Mereka terkenal karena gerakan mereka yang luar biasa lambat, hanya bergerak rata-rata 1 km per jam. Bahkan, mereka bergerak begitu lambat, sehingga ekosistem kecil, seperti alga dan serangga, benar-benar hidup di bulu mereka, memberikan mereka kamuflase alami yang sempurna. Lalu, muncul pertanyaan besar, mengapa? Mengapa keluarga hewan ini mengalami regresi fisik yang begitu drastis? Dari raksasa yang menumbangkan pohon, mengapa mereka menjadi makhluk yang bergantung sepenuhnya pada strategi hemat energi? Jawabannya terletak pada adaptasi dan kelaparan. Megaryum dan raksasa tanah lainnya punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kemungkinan besar karena kombinasi perubahan iklim drastis di akhir zaman es dan perburuan oleh manusia purba yang semakin terampil. Makhluk besar membutuhkan energi dan sumber daya yang sangat banyak. Ketika sumber daya menipis, populasi raksasa adalah yang pertama runtuh. Di sisi lain, kerabat mereka yang berukuran lebih kecil, yang sudah terbiasa hidup di atas pohon, menemukan kunci sukses evolusi menjadi efisien. Menjadi kecil dan bergerak sangat lambat adalah strategi bertahan hidup yang cerdas. Kukang modern memiliki tingkat metabolisme yang sangat rendah. Mereka hanya membutuhkan sedikit kalori untuk hidup. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidup mereka dengan bersembunyi di pepohonan. Menggunakan kelambanan dan kamuflase sebagai pertahanan terbaik mereka, menjadikannya sangat sulit bagi predator untuk mendeteksi mereka. Ini adalah ironi evolusi yang luar biasa. Keluarga kukang menunjukkan bahwa di dunia yang berubah cepat, kadang-kadang yang tercepat dan terbesar bukanlah yang paling sukses. Justru, yang paling lambat dan paling hemat energilah yang berhasil bertahan. Kisah Megaryum dan kukang modern adalah pelajaran tentang bagaimana adaptasi ekstrem. Bahkan jika itu berarti menyusut dari 6 ton menjadi 5 kilo, adalah kunci untuk mengatasi kepunahan. Mereka membuktikan, terkadang, untuk sukses, Anda harus menjadi lambat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.